Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rumput Caksana dengan NPM 247829. Pada lecture 2 ini, saya diminta untuk membuat video penjelasan, yaitu dengan format yang pertama, menjelaskan deskripsi tugas, kemudian menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya, kemudian menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program, lalu yang keempat, menyimpulkan apakah dari ketiga algoritma tersebut memberikan hasil yang optimal, kemudian mana hasil algoritma yang terbaik. Nah, di sini kita akan jelaskan deskripsi tugasnya. Instruksi tugas di sini, kita telah diberikan kode program, kemudian kode tersebut telah berisi kerangka kode yang masih kosong bagian algoritmanya. Nah, mahasiswa ini diminta untuk melengkapi kerangka kode tersebut untuk membuat 3 fungsi pencarian, yaitu yang pertama ada BFS atau Breadth First Search, kemudian ada Deep First Search, kemudian ada Astar Search. Nah, pada bagian Astar Search ini, kita di sini dilakukan 2 pengujian, yaitu Manhattan Distance dan Bad Heuristic. Jadi meskipun algoritmanya utamanya cuma ada 3, tapi nanti hasil eksekusinya akan berjumlah 4 karena pada Astar diuji menggunakan 2 heuristik yang berbeda. Nah, oke, kita masuk ke sini. Kita telah menjalankan. Nah, ini dia kode yang telah kita lengkapi, yaitu berisi algoritma BFS, DFS, Astar algorithm, ini yang Manhattan. Oke. Nah, oops. Oke. Nah, pada program yang telah kita jalankan ini, labirin ini dipresentasikan dalam bentuk teks, yaitu yang pertama di sini kita lihat ada huruf S atau pagar di sini yang pertama. Pagar ini artinya wall, ya. Kalau kita lihat di sini dia pagar ini wall atau tembok, yaitu yang tidak dapat dilewati oleh agent. Kemudian ada start, yaitu start ini titik awal atau awal mula titik awal si agent. Kemudian G itu untuk goals atau tujuan akhirnya. Dan space kosong ini adalah road atau jalan yang bisa dilalui oleh agent. Oke. Nah, tanda bintang ini adalah jalan yang dilalui oleh agent untuk menuju ke goals akhir. Pada hasil eksekusi terlihat bahwa posisi awalnya berada pada titik koordinat yaitu 1,1 ya. Sedangkan goals-nya berada pada titik koordinat 1,18. Nah, angka pertama yaitu contohnya di sini adalah 1 menunjukkan baris. Yaitu berarti agent-nya ada di baris pertama. Kemudian angka kedua ini menunjukkan kolom. Berarti agent di sini titik awalnya atau start-nya berada di baris pertama, kolom pertama. Lalu agent ini hanya dapat bergerak ke 4 arah, yaitu ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri. Nah, agent tidak dapat bergerak secara diagonal dan tidak dapat melewati tembok yang ada, yaitu pagar ini atau wall. Oke. Pada hasil eksekusi yang pertama ini, di sini saya menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search. Nah, BFS ini menggunakan struktur data queue atau antrian dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Artinya, posisi yang lebih dahulu masuk ke dalam antrian akan diperiksa terlebih dahulu. Cara kerjanya kurang lebih contohnya sama seperti ketika kita sedang antri di kasir. Orang yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu, sedangkan orang yang datangnya setelahnya itu akan menunggu setelah orang yang membayar pertama. Oke. Karena BFS ini menggunakan prinsip FIFO, jadi BFS ini mencari jalan dengan cara melebar. Nah, posisi yang paling dekat dengan titik awal akan diperiksa terlebih dahulu. Kemudian
dilanjut ke posisi yang jaraknya semakin jauh. Dalam buku AIMA, BFS ini dijelaskan sebagai algoritma yang memiliki node paling dangkal terlebih dahulu dengan menggunakan antrian FIFO. Nah, pada program ini, posisi awal dimasukkan terlebih dahulu ke dalam antrian. Setelah itu, program akan mengambil posisi yang berada paling depan untuk diperiksa. Nah, jika posisi tersebut belum merupakan goals, maka program akan mencari posisi tangga yang masih bisa dilewati dan belum pernah dikunjungi. Posisi-posisi tersebut kemudian dimasukkan ke bagian belakang antrian. Nah, proses ini terus diulang sampai goals ditemukan. Oke, dari hasil eksekusi ini, BFS berhasil menemukan jalur dan menampilkan keterangan Explore 66. Nah, angka 66 di sini itu bukan berarti agent berjalan sebanyak 66 langkah. Akan tetapi, angka tersebut menunjukkan bahwasannya selama proses pencarian, BFS ini telah mengambil dan memeriksa sebanyak 66 node atau 66 posisi yang ada di dalam labirin ini sebelum menuju ke goals atau ke tujuan akhirnya. Nah, jumlahnya cukup banyak karena algoritma BFS ini tidak langsung mengetahui jalan mana yang nantinya itu akan menjadi jalur terbaik menuju ke goals. Tetapi ketika menemukan percabangan, BFS ini tetap memeriksa beberapa kemungkinan jalan. Sebagian posisi yang diperiksa itu akhirnya digunakan pada jalur yang utama. Sedangkan sebagian lainnya hanya akan diperiksa sebagai alternatif dan tidak masuk ke jalur akhir. Jadi 66 nodes explore di sini menunjukkan jumlah posisi yang diperiksa selama proses pencaharian menuju ke goals. Sementara itu, di sini ada path length, yaitu menunjukkan jumlah posisi yang tersimpan menuju pada jalur akhir dari start sampai ke goals. Nah, keduanya merupakan hal yang berbeda. Kalau 66 nodes ini itu posisi yang dilewati untuk menuju goals. Nah, length ini atau step ini adalah langkah pasti untuk menuju ke goals. Nah, setelah melakukan proses tersebut, BFS ini menemukan jalur dari start menuju ke goals. Nah, agent mulai dari titik koordinat 1,1. Dari titik awal, agent ini tidak bisa langsung bergerak ke kanan. Nah, karena di sini terdapat wall atau tembok yang menghalangi. Sedangkan si agent ini tidak dapat melewati tembok. Berarti otomatis dia harus ke bawah. Oleh karena itu, agent ini bergerak turun sebanyak 4 kali ke bawah. Nah, sampai ke Oke. Setelah itu, agent bergerak ke kanan sebanyak 2 kali. Dari titik terakhir yang di bawah ini, dia bergerak ke kanan sebanyak 2 kali, lalu ke atas sebanyak 4 kali. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kemudian ketika jalan Oke. Kemudian dia jalan ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia tidak bisa mengambil ke arah kanan langsung menuju bos karena dia terdapat walls atau tembok. Lalu dia jalan ke arah bawah sebanyak 2 kali, lalu ke kanan 2 kali, ke atas 2 kali, dan ke kanan hingga akhirnya dia menuju ke goals. Nah, jadi kurang lebih pola pergerakannya turun sebanyak 4 kali, kemudian ke kanan 2 kali, naik ke atas 4 kali, ke kanan sebanyak 6 kali, kemudian turun ke bawah 2 kali, ke kanan 2 kali, naik lagi ke atas 2 kali, lalu ke kanan sampai menuju goals. Nah, program ini Nah, tadi telah kita jelaskan di awal 30 step itu ialah berasal dari angka yang berasal dari seluruh posisi yang tersimpan dalam jalur termasuk posisi start dan hingga menuju ke goals. Jadi, jalur yang ditampilkan terdiri dari 30 posisi. Jika yang dihitung hanya perpindahan dari posisi satu ke posisi berikutnya, sebenarnya jumlah perpindahannya itu sebenarnya ada sebanyak 29 kali. Tapi program menampilkan 30 karena menggunakan jumlah posisi di dalam jalur. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa
program BFS atau algoritma BFS ini menunjukkan jalur yang terpendek. Hal tersebut terjadi karena setiap pergerakan di dalam labirin memiliki biaya yang sama, yaitu satu untuk setiap perpindahannya. Nah, menurut buku Aima, BFS ini dapat menghasilkan solusi optimal ketika setiap tindakannya mempunyai biaya yang sama. Nah, kelebihan algoritma BFS ini adalah pencariannya teratur, kemudian dapat menemukan solusi apabila jalurnya tersedia, dan mampu untuk menghasilkan jalur terpendek pada kondisi seperti labirin ini. Nah, namun kekurangan BFS ini adalah karena harus memeriksa dan menyimpan cukup banyak node. Jadi jika ketika labirin itu semakin besar, maka dia akan memilih percabangan yang banyak dan waktu pencariannya itu serta penggunaan memorinya akan semakin besar. Nah, jadi pada percobaan ini BFS berhasil mencapai goals dengan panjang jalur yang ditampilkan sebanyak 30 posisi atau 30 langkah ya. Untuk menemukan jalur tersebut, BFS memeriksa sebanyak 66 node. Yang artinya BFS ini mampu untuk menghasilkan jalur yang optimal, tetapi proses pencariannya cukup luas karena tidak menggunakan informasi tambahan mengenai arah goals. Kemudian untuk algoritma yang kedua di sini ada DFS atau depth first search. Nah, dalam struktur labirin ini, posisi start dan posisi goal-nya serta aturan pergerakannya itu masih sama dengan algoritma yang sebelumnya, yaitu sama dengan algoritma BFS. Perbedaannya DFS dengan BFS ini terdapat pada cara ketika memilih posisi yang akan diperiksa. Nah, DFS ini menggunakan struktur data stack atau tumpukan dengan prinsip LIFO, yaitu last in, first out, yang artinya posisi yang terakhir masuk ke dalam tumpukan atau antrian akan menjadi posisi pertama yang akan diperiksa. Nah, contoh cara kerjanya dapat kita bayangkan seperti ketika kita mempunyai tumpukan piring. Nah, piring yang terakhir yaitu otomatis adalah piring yang paling atas. Itu akan menjadi piring pertama yang diambil karena DFS ini menggunakan prinsip LIFO. Nah, algoritma DFS ini cenderung memilih satu cabang dan menelusurinya sedalam mungkin. Jadi ketika DFS itu pencariannya secara melebar, dia ke kanan, ke kiri gitu, ke atas, ke bawah. Kalau DFS ini dia akan menelusuri satu jalur dulu hingga dia menemukan posisi ke goals. Nah, jika jalan tersebut buntu, nih misalkan seperti ini, jalannya buntu dan tidak dapat dilanjutkan, maka DFS akan kembali ke percabangan sebelumnya untuk mencoba jalan yang lain. Nah, dia kembali ke sini. Dia ke sini, ke sini, ke sini, terus dia akan terus mencari. Seperti itu. Nah, pada program ini, posisi awal dimasukkan ke dalam stack atau ke dalam antriannya ya. Program kemudian mengambil posisi terakhir menggunakan fungsi pop. Nah, jika posisi tersebut belum menjadi goals, maka posisi tangga yang belum dikunjungi akan dimasukkan ke dalam stack untuk diperiksa ke dalam antrian berikutnya. Nah, dari hasil eksekusi, DFS ini berhasil menemukan jalur dengan keterangan explore yaitu sebanyak 63 nodes atau 63 posisi yang telah dicoba. Nah, dan ada 56 steps atau 56 langkah dari start menuju hingga ke goals. Nah, agent dimulai dari titik koordinat sama yaitu 1.1. Dari sini, kemudian bergerak turun sebanyak 4 kali ke bawah sampai sini. Setelah itu DFS terus mengikuti cabang yang sedang dipilih dengan bergerak ke kanan sebanyak 6 kali. Lalu turun sebanyak 2 kali. Selanjutnya agent bergerak ke kiri sebanyak 6 kali. Lalu turun ke bawah sebanyak 2 kali. Hingga bergerak sebanyak 15 kali ke arah kanan. Nah, setelah itu, setelah berada mentok di bagian kanan ini, agent bergerak naik sebanyak 2 kali, kemudian ke kiri sebanyak 5 kali, lalu naik ke atas sebanyak 2 kali,
naik ke kanan sebanyak 4 kali, naik ke atas lagi sebanyak 2 kali, ke kanan lagi 3 kali, ke atas 1 kali, hingga menuju ke goals. Sebanyak 2 ini sebanyak 2 kali maksudnya. Nah, dari pola tersebut, terlihat bahwa jalur DFS ini lebih panjang dan lebih berputar-putar dibandingkan BFS. Nah, karena DFS ini bergerak sampai ke bagian bawah labirin, berpindah ke kanan dan ke kiri, kemudian baru naik ke atas menuju goals. Hal ini terjadi karena DFS ini tidak membandingkan panjang setiap kemungkinan jalurnya. Nah, DFS ini hanya menelusuri cabang yang sedang dipilih sedalam mungkin. Nah, pada program ditampilkan 56 steps karena jalur DFS ini menyimpan 56 posisi, termasuk dari start ke goals. Nah, jika hanya perpindahannya yang dihitung, jalur tersebut terdiri dari 55 kali perpindahan. Jika dibandingkan dengan BFS, DFS ini memeriksa sebanyak 63 nodes, sedangkan BFS tadi itu memeriksa 66 nodes. Jadi DFS memang memeriksa 3 nodes lebih sedikit. Namun jalur DFS jauh lebih panjang, yaitu 56 posisi atau 56 langkah, sedangkan BFS hanya menghasilkan 30 posisi. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah node yang lebih sedikit tidak selalu berarti hasil jalurnya itu menjadi lebih terbaik. Nah, kelebihan dari algoritma DFS ini adalah cara kerjanya sederhana dan dapat menemukan solusi dengan menelusuri satu cabang secara mendalam. Namun, kekurangannya adalah algoritma DFS ini tidak menjamin jalur terpendek dan hasilnya itu sangat dipengaruhi oleh urutan pemeriksaan tetangganya. Jadi, dalam percobaan ini, DFS ini berhasil mencapai goals, tetapi jalur yang dihasilkan itu tidak optimal. DFS menghasilkan jalur sepanjang 56 step atau posisi, yaitu berarti jauh lebih panjang daripada BFS yang hanya menghasilkan sebanyak 30 langkah. Oke. Selanjutnya pada hasil yang ketiga, di sini ada algoritma Astar Manhattan Distance dengan fungsi heuristik. Nah, berbeda dengan BFS dan DFS yang termasuk uninformed search, Astar termasuk informed search yang artinya Astar ini menggunakan informasi tambahan berupa perkiraan jarak dari posisi ini menuju ke goals-nya. Nah, Astar ini menggunakan priority queue. Jadi, posisi yang akan diperiksa tidak hanya ditentukan berdasarkan urutan yang masuk, tetapi berdasarkan nilai prioritasnya. Nah, nilai prioritas Astar ini dihitung menggunakan rumus Fn sama dengan Gn plus Hn. Nah, nilai Gn ini menunjukkan biaya yang sudah ditempuh dari start menuju posisi saat ini. Nah, karena setiap perpindahannya memiliki biaya 1, nilai G bertambah 1 setiap kali agent berpindah. Sementara itu, nilai N atau Hn merupakan perkiraan jarak dari posisi saat ini menuju ke goals. Nah, pada pengujian ini, nilai H digunakan dihitung menggunakan Manhattan Distance, yaitu selisih baris ditambah selisih kolom antar posisi saat ini dan goals. Nah, heuristik ini cocok digunakan pada labirin, karena agent hanya dapat bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan, serta tidak dapat bergerak secara diagonal. Pada kode program ini, nilai G dan H dijumlahkan menjadi nilai F. Posisi dengan nilai F paling kecil akan diprioritaskan dan akan diperiksa terlebih dahulu. Nah, dari hasil eksekusi, Astar Manhattan ini berhasil menemukan jalur dengan keterangan sebanyak 36 explore dan 30 step. Nah, angka 36 nodes explore ini berarti Astar Manhattan ini hanya memeriksa sebanyak 36 posisi sebelum goals ditemukan. Sementara itu, untuk path length-nya, yaitu ada di angka 30 steps atau 30 langkah. Berarti jalurnya terdiri dari 30 posisi termasuk dari start dan goal. Jalur yang dihasilkan oleh Astar Manhattan ini sama dengan jalur yang ditemukan BFS.
agent bergerak turun ke bawah sebanyak 4 kali, kemudian ke kanan sebanyak 2 kali, naik ke atas sebanyak 4 kali, kemudian ke kanan sebanyak 6 kali, kemudian turun 2 kali ke bawah, lalu ke kanan sebanyak 2 kali, kemudian naik lagi sebanyak 2 kali, serta ke kanan 7 kali hingga mencapai goals atau tujuan akhirnya. Nah, perbedaannya terlihat pada jumlah nodes yang diperiksa. Pada algoritma BFS itu memeriksa sebanyak 66 nodes. Sedangkan Astar Manhattan itu menggunakan sebanyak 36 nodes saja. Nah, artinya Astar Manhattan ini memeriksa 30 nodes lebih sedikit daripada algoritma BFS, tetapi tetap menghasilkan jalur dengan panjang yang sama. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena Manhattan Distance ini membantu Astar memperkirakan posisi mana yang lebih menjanjikan untuk mencapai goals. Nah, jadi Astar tidak memeriksa semua arah secara merata seperti BFS. Astar ini lebih memprioritaskan posisi yang memiliki gabungan biaya perjalanan dan perkiraan jarak paling kecil. Nah, kelebihan pada algoritma Astar Manhattan ini adalah mampu menemukan jalur terpendek dengan jumlah eksplorasi yang lebih sedikit. Namun, hasil Astar juga tergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Semakin sesuai heuristik dengan masalahnya, maka akan semakin terarah proses pencariannya. Jadi, pada proses percobaan Astar Manhattan ini berhasil menemukan jalur optimal sepanjang 30 posisi dengan hanya memeriksa 36 node. Dibandingkan algoritma BFS, Astar Manhattan ini menghasilkan jalur yang sama pendek tetapi proses pencariannya itu jauh lebih efisien. Nah, oke, pada hasil yang keempat ini atau yang terakhir, di sini saya menggunakan algoritma Astar Search atau BET heuristic. Tetapi fungsi heuristiknya diubah menjadi heuristik. Oke, maksudnya Astar Search, tetapi fungsi heuristiknya diubah menjadi BET heuristic. Nah, pada Manhattan Distance, nilai heuristik dihitung berdasarkan selisih baris dan kolom. Sementara pada Astar BET heuristic ini, nilai Manhattan Distance-nya itu dikalikan dengan 10, yang akibatnya perkiraan jarak menuju goals menjadi jauh lebih besar daripada jarak sebelumnya. Nah, heuristik seperti ini disebut tidak admissible karena dapat melakukan overestimate atau melebih-lebihkan biaya yang sebenarnya untuk mencapai goals. Nah, ketika nilai H dikalikan dengan 10, keputusan Astar menjadi lebih kuat dipengaruhi oleh perkiraan kedekatan posisi terhadap goal. Dari hasil eksekusi, Astar BET heuristic ini berhasil menemukan jalur dengan keterangan explore sebanyak 30 dan path length-nya atau posisi langkahnya sebanyak 30 langkah. Nah, jalur yang ditemukan sama dengan jalur BFS dan Astar Manhattan, yaitu turun 4 kali ke bawah, ke kanan 2 kali, naik ke atas 4 kali, kemudian ke kanan sebanyak 6 kali, turun ke bawah 2 kali, ke kanan 2 kali, naik ke atas 2 kali, lalu ke kanan sebanyak 7 kali hingga mencapai goals. Nah, pada labirin ini, BET heuristik ini kebetulan tetap mengarahkan agent menuju jalur terpendek. Hasilnya terlihat paling efisien karena hanya memeriksa 30 node dan menghasilkan jalur sepanjang 30 posisi. Namun, hasil tersebut itu tidak berarti bahwa BET heuristik ini selalu lebih baik daripada Manhattan Distance karena nilai heuristiknya itu melebih-lebihkan jarak yang ada. Astar BET heuristik ini tidak memiliki jaminan untuk selalu menemukan jalur yang terlihat dengan goals. Padahal jalur tersebut mungkin lebih panjang atau terhalang tembok. Jadi pada percobaan Astar BET heuristik ini menghasilkan jumlah eksplorasi paling sedikit yaitu 30 knot. Dan tetap menemukan jalur sepanjang 30. Namun algoritma ini tidak dapat dianggap sebagai pilihan terbaik karena secara umum tidak memiliki jaminan untuk selalu menghasilkan jalur yang terpendek. Oke. Kita lihat di sini ada ringkasan hasil perbandingannya.
Nah, di sini BFS ini hasil explore nodes-nya ada 66 dan 30 langkah, yaitu berarti optimal kan tadi. Tetapi hasil eksplorasinya itu terlalu luas. Dia menghasilkan 63 nodes. Nah, untuk BFS ini di sini dia menghasilkan 63 nodes dan 56 langkah hingga berhasil menemukan goals, tetapi tidak optimal karena dia pencariannya terlalu dalam menuju ke bawah. Kemudian Star Manhattan ini dia berhasil dengan 36 nodes dan 30 langkah. Nah, hasil ini di antara yang lainnya itu lebih optimal dan lebih efisien. Kemudian ada Starbase Heuristic, itu hasil nodes explore-nya 30 dan hasil pathline-nya itu 30. Uh, untuk hasilnya lebih optimal ini, namun tidak dijamin akan ketepatannya. Nah, dari hasil tersebut dapat kita lihat ya, bahwa Nodes Explore dan Pathline ini mengukur dua hal yang berbeda. Nodes Explore menunjukkan jumlah posisi yang diperiksa selama proses pencarian, sedangkan Pathline ini menunjukkan jumlah posisi pada jalur akhirnya. Nah, algoritma yang memeriksa lebih sedikit node belum tentu memiliki jalur yang lebih pendek. Terlihat pada algoritma DFS yang memeriksa lebih sedikit node daripada algoritma BFS, tetapi menghasilkan jalur yang lebih panjang, yaitu DFS 56 step dan BFS 30 step. Nah, kemudian yang terakhir kita di sini diminta untuk membuat kesimpulan apakah tiga algoritma tersebut memberikan hasil optimal dan mana algoritma yang menunjukkan hasil yang terbaik. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang telah kita lakukan, ketiga algoritma berhasil menemukan jalan dari start pada yang awalnya titik koordinat yaitu 1.1 menuju goals pada titik koordinat 1,18. Namun, tidak semuanya memberikan hasil yang optimal. Nah, pada algoritma BFS, itu memberikan hasil optimal karena berhasil menemukan jalur terpendek dengan panjang posisi 30 step. Akan tetapi, BFS ini harus memeriksa sebanyak 66 nodes sehingga proses pencarian ini cukup luas. Algoritma DFS tidak memberikan hasil optimal pada labirin ini. DFS memang berhasil mencapai goals, tetapi menghasilkan jalur sepanjang 56 posisi, jauh lebih panjang dibandingkan dengan algoritma BFS dan Astar. Kemudian, untuk algoritma Astar Manhattan, memberikan hasil yang cukup optimal dan lebih efisien, yaitu 36 nodes dan 30 angka. Nah, sementara itu untuk Starbase Heuristic ini kebetulan menghasilkan jalur optimal pada pengujian ini, yaitu nodes-nya itu sebanyak 30 dan langkahnya itu sebanyak 30. Nah, namun hasil ini tidak dapat dijadikan jaminan karena heuristiknya tidak admissible atau melebih-lebihkan jarak yang sebenarnya. Jadi, algoritma yang terbaik pada pengujian ini adalah Star Manhattan. Karena algoritma ini mampu untuk menghasilkan jalur yang terpendek, yaitu memeriksa node lebih sedikit daripada BFS dan menggunakan heuristik yang sesuai dengan pergerakan 4 arah pada labirin. Nah, kesimpulannya, BFS ini optimal, tetapi kurang efisien dalam jumlah eksplorasi. Nah, DFS ini berhasil menemukan solusi tetapi tidak optimal. Sedangkan Astar Manhattan memberikan keseimbangan terbaik antara panjang jalur, efisiensi pencarian, dan jaminan yang dengan hasil yang optimal. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan pada application 2 ini dan hasil eksekusinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan hasil eksekusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.